Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bikin suatu makanan yang bahan dasarnya dari tahu putih lagi, yaitu aku mau bikin tahu katsu. Nah, tahu katsu ini kan biasanya tahu katsu. Nah, si katsu-katsuan ini kan biasanya dibikin dari bahan dasarnya daging ayam. Nah, tapi kali ini aku mau bikin katsunya itu yang berbahan dasar tahu putih. Terus rasanya juga nggak kalah enak sama katsu yang terbuat dari daging. Terus si tahu katsu ini bisa kamu jadiin stok makanan di rumah karena aman banget buat disimpan di freezer. Jadi misalnya pas kamu lapar ya tinggal kamu goreng aja si tahu katsunya. Jadi cuman sekali bikin, kamu bikin banyak, terus kamu simpan di freezer, terus pas lapar kamu tinggal goreng aja. Nah, kalau gitu kamu mau tahu gimana caranya bikin tahu katsu yang enak? Mari kita langsung aja mulai ke meja eksekusi. Come on. Nah, ini dia bahannya, ada 5 tahu putih, ini harganya cuman 2.000 aja. Lalu ada 5 sendok makan terigu, lalu ada 2 siung bawang putih, ini nanti bakal kita hancurkan, bakal kita ulek. Terus ada merica bubuk, ini ada 1 butir telur ayam, terus ada tepung roti atau tepung panir, dan untuk sausnya ini ada saus teriyaki dan bawang bombay. Lalu ini ada penyedap rasa, lalu ada garam, dan ada yang gak kesebut yaitu bahan tambahannya air dan tepung maizena. Nah, yang pertama ini aku mau hancurkan dulu tahunya, aku hancurkan semuanya. Ini penghancuran tahu pakai sendok aja karena tahu itu kan mudah banget untuk dihancurkan. Tapi kalau misalnya mau lembut banget boleh di blender. Nah, setelah itu aku mau masukin bawang putihnya, kita bersihkan dan lalu kita ulek. Ini dia udah selesai diulek, langsung aja kita masukin ke mangkuk bahan. Lalu aku mau tambahkan si merica bubuknya. Ini aku tambahkan merica bubuknya setengah sendok teh dulu aja ya. Tinggal masukin aja, lanjut. Aku masukin juga si garamnya aku masukin segimana coba. Bentar dia diaduk dulu soalnya ngegerundul. Kita masukinnya ini setengah sendok teh. Lalu aku masukin juga si penyedap rasanya. Ini penyedap rasanya aku masukin kurang lebih 3 sendok makan, dan ini aku pakai kaldu jamur dari Royco. Dan jangan lupa tahunya dirasain dulu ya teman-teman. Kalau misalnya tahunya udah ada asinnya, dikurangin aja ya penyedap rasa dan garamnya. Setelah itu kita aduk-aduk, biarkan sampai merata bumbunya itu tercampur dengan si tahu. Barulah setelah itu kita masukkan si terigunya. Ini terigunya sebanyak 5 sendok makan aja. Setelah itu kita aduk-aduk lagi. Biarkan si bahannya itu menyatu semuanya sampai adonannya itu bisa dibentuk. Nah, untuk telurnya itu nanti digunakan untuk celupan ya teman-teman. Kalau untuk adonan si tahunya udah selesai. Nah, kita pindah tempat BTW karena hujan itu tadi di luar nggak mau kecepretan ya. Kita masuk, terus jangan lupa pakai plastik tangannya karena kita akan membentuk si tahu katsunya menggunakan tangan. Nah, kita ambil aja, comot-comot aja, dikira-kira ukurannya mau segimana. Kalau aku mau ukurannya yang agak gede dan agak tebal, biar kerasa daging tahunya. Sementara mau aku simpan dulu di mangkuk adonan, nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita bentuk yang lainnya dengan ukuran atau bentuk yang sama. Bentuknya gitu-gitu aja sih ya, bulat lonjong memanjang gitu. Nah, ini aku mau bikin perkiraan ini sampai 4 tahu katsu aja nih kan, udah beres. Tapi selanjutnya aku mau masukin ke piring karena ternyata kalau di dalam mangkok itu nanti aku susah nyomot ngambilnya tuh kan, jadi hancur lagi. Aku bentuk lagi deh, merosot wae deh iya plastik. Nah, kita bentuk lagi si tahu katsunya biar bentuknya itu rada-rada cantik ya sis. Nah, segini aja cukup. Nah, ini setelah dibentuk, setelah benar semuanya bentukannya ada di piring, sekarang kita pecahkan telur, 1 butir telur aja. Ini tuh untuk celupan si tahunya sebelum masuk ke tepung panir. Tara, udah pecah. Nah, ini jangan lupa dikasih penyedap rasa. Aku pakainya ini kira-kira sekitar 1/4 sendok teh, kurang dari 1/4 sendok teh, ini sedikit banget ya. Nah, si tepung panir, si tepung rotinya udah aku siapin. Tapi sebentar kita kocok-kocok dulu si telurnya sampai lepas. Nah, setelah tercampur bumbu Royco dengan telurnya, barulah kita masukkan si tahunya satu persatu ke dalam telur menggunakan plastik ya, atau juga bisa menggunakan sendok, tapi aku sengaja nggak menggunakan sendok soalnya gampang hancur si tahunya. Nah, setelah itu kita baluri dengan tepung roti, tepung panirnya ditekan-tekan lembut aja ya biar si tepung panirnya itu nempel. Nah, setelah semuanya terlumuri oleh si tepung panir, tepung roti ini, mau aku masukin ke dalam toples. Karena nantinya si tahu katsu ini bakal kita simpen di freezer selama 15-30 menit barulah bisa digoreng. Nah, setelah itu lanjut kita masukin lagi tahu ke telur, lalu masukin lagi ke tepung panir. Lakukan itu sampai selesai.
ini semuanya sudah selesai terlumuri. Mau aku simpan dulu di freezer 15-30 menit. Sambil nunggu kita siapkan dulu si sausnya. Mau aku potong ini si bawang bombaynya. Mau aku pakai sepotong aja nih, segini aja, sedikit aja, karena aku mau bikin sausnya juga sedikit. Ini kita potong, tapi ini kita simpan dulu ya. Nah, hanya segini soalnya yang kita pakai. Kita potong-potong dulu si bawang bombaynya. Si bawang bombay ini nantinya akan kita tumis terlebih dahulu. Kita copotin juga ini si cangkang bawang bombaynya. Gampang banget nih nyopotin cangkang bawang bombay, kulit bawang bombay maksudnya ya. Nah, kita potong-potong. Nah, setelah selesai langsung aku masukin aja ke dalam mangkuk. Setelah itu barulah kita goreng dulu si tahu katsunya ya teman-teman. Jangan lupa ini juga maizena yang udah tadi aku sebutin di awal. Kita panaskan minyak. Nah, ini tuh tahu katsunya udah didiamkan selama 20 menit sih aku ngediaminnya. Nah, kita masukin ke dalam minyak panas. Jangan terlalu banyak dibolak-balik. Kita balikinnya kira-kira aja kalau udah kelihatan agak-agak berubah warna, barulah kita balikin ya, biar nggak hancur si katsunya. Dan apinya jangan terlalu besar biar si tepung panirnya itu nggak cepat gosong. Dan ini dia udah selesai ngegoreng tahu katsunya. Sekarang kita mau bikin saus teriyakinya. Nah, ini aku panasin wajan, lalu aku masukin si bawang bombaynya, kita tumis sampai wangi. Setelah wangi barulah kita masukin si saus teriyakinya. Nih, aku masukin saus teriyakinya ini kira-kira sebanyak 2 sendok makan ya. Ini tuh nggak aku tambahin bumbu garam atau penyedap rasanya. Bentar, aku tambahin dulu air. Air ini secukupnya ya. Ini yang pertama aku masukin sedikit dulu karena aku mau masukin dulu nih si merica bubuknya. Merica bubuknya ini sekitar setengah sendok teh ya teman-teman. Nah, kita aduk-aduk dulu. Nah, setelah itu mau aku masukin si tepung maizenanya. Tapi mau aku cobain tuh. Ini rasanya udah pas sih, wangi jahe kan kalau saus teriyaki yang instan kayak gini tuh. Aku cobain lagi karena masih penasaran, meyakinkan rasanya enak atau tidak. Nah, aku mau masukin tepung maizenanya. Ternyata nyemprot guys. Gak apa-apa, ini terlalu kebanyakan tepung maizenanya. Tapi tenang, ada solusinya. Kita tambahin aja air. Tidak akan merubah rasa ya teman-teman. Nih, aku tambahin airnya sedikit aja. Setelah itu kita aduk-aduk terlebih dahulu. Tunggu sampai airnya mendidih, meletup-letup gitu. Terus kalau misalnya kurang ragu, ini bisa dicobain ya. Tapi kalau ini pas aku cobain rasanya masih enak dan pas, bumbunya masih kerasa dan enggak asin. Nih, aku cobain. Udah top. Nah, sekarang kita masukin ke dalam mangkok bumbunya. Dan ini dia tahu katsu, saus teriyaki. Lanjut kita cicipi bagaimana rasanya. Kita potong dulu ya teman-teman. Pas motong itu ada crispy di luar, empuk pas bagian tengahnya. Ini kan tahunya. Nih, ini ada tahunya dan bumbu-bumbunya tebal. Setelah itu mau kita makan ya, mau aku cobain. Tapi ini terlalu besar, aku mau potong lagi. Nah, ini tuh karena aku simpan di freezernya sekitar 20 menit, jadi si tahunya tuh belum terlalu pepel. Tapi rasanya enak, pasti sama saus teriyaki. Ini cocok buat dijadiin cemilan. Dan ini dia resepnya.